Nah, jadi penggambarannya di dalam kamera itu ya, yang pertama kan cahaya masuk ke lensa kan kemarin ya. Dari cahaya masuk ke lensa, nah di lensa itu tuh ada lubang, ya lubang diafragma yang dia bisa kecil, bisa besar gitu ya lubangnya ya. Bisa kecil, bisa besar. Nah, semakin besar lubangnya itu diafragma, maka cahayanya akan banyak yang masuk. Jadi fotonya terang. Gitu. Kalau lubangnya kecil, jadi fotonya gelap. Itu yang pertama. Nah, terus kalau lubangnya besar, nanti hasilnya akan belakangnya itu ngeblur gitu loh. Latar belakangnya, backgroundnya ngeblur. Sama latar depannya ngeblur. Kalau lubangnya besar. Kalau lubangnya kecil, nah itu fotonya akan tajam. Latar belakangnya tajam, jelas, fokus, sampai latar depannya juga fokus. Itu kalau lubangnya kecil, makin tajam. Tapi fotonya gelap, makanya harus diseimbangin pakai dua lagi, yaitu shutter speed sama ISO. Nah, kalau shutter speed itu adalah di dalam kameranya, dia ada gitu. Nah, namanya shutter ya, di dalam dia ngebuka. Kalau dia pas lagi ngebuka gini, cahaya masuk, fotonya masuk ya kan. Kalau dia shutter speednya cepat, dia cekreknya cepat. Kalau shutter speednya lambat, nah dia ngebukanya lama. Krek gitu. Nah, pas dia lagi ngebuka lama gini, nah cahaya masuk tuh banyak. Akhirnya fotonya jadinya terang. Cekrek. Kalau dia cekreknya cepet, cekrek. Cahayanya masuknya dikit. Belum sempat masuk dan nutup lagi dia. Gitu. Kalau dia yang lambat, nah itu dia baling-balingnya itu kelihatan. Baling-balingnya kelihatan lagi muter. Kelihatan muter. Tapi kalau dia cepat ya, nah itu baling-balingnya muter tapi kelihatannya jadi lagi freeze, diem, nggak lagi muter gitu karena dia cepat, jadi nangkep cepet dia gitu. Freezing namanya, nge-freeze, dia membeku gitu, membekukan gerakan. Nah, satu lagi yang terakhir adalah ISO. Nah, kalau ISO itu adalah apa namanya kemarin, kepekaan kamera terhadap siapa, terhadap cahaya. Kalau ISO-nya tinggi, dia peka banget terhadap cahaya. Jadi walaupun eh, walaupun cahayanya gelap, dia tetap terang. Kayak kamera HP kita tuh ISO-nya tinggi biasanya, dia otomatis. Ya, walaupun gelap gitu di dalam kamar malam-malam, tetap aja kelihatannya terang gitu. Padahal lampunya di atas cuman berapa watt gitu, kecil. Gitu, itu ISO. Kalau ISO-nya tinggi, dia semakin peka. Kalau ISO-nya rendah, makin nggak peka. Jadi pas foto, cekrek, oh kok gelap ya? Padahal udah terang. Nah, berarti itu nggak peka terhadap cahaya. Nah, jadi ada tiga itu. Nah, tiga komponen ini harus saling mendukung. Kalau misalnya masih gelap, apalagi yang harus dirubah? Gitu. Masih gelap juga, apa yang harus dirubah lagi? Jadi tiga ini saling mendukung. Nah, itulah yang disebut segitiga exposure. Sebenarnya gitu aja sih. Gitu. Mau kita coba pakai itu kayak kemarin. Saya coba terus. Kita lihat. Udah setengah. Kalau udah hijau, udah full. Tinggal dipencet lagi makin dalam. Plak. Tuh. Gokil. Gampang ya moto ya. Pak. Kalau misalnya gampang dia gini kayak gitu ya. Nah, terus aduh. Nah, ini kita lihat di sini ya. Kemarin ini kan contohnya. Nah, ini. Nih, kalau misalnya fotonya apa namanya? Shutter speed kan yang ini nih 1000 per 1000 detik cepet kan,
Apa lambat? 1/1000. 1/1000 itu artinya 1 dibagi 1000. 1/1000 detik. Gimana tuh cara ngebaginya? Saya juga nggak kepikiran tuh. 1 detik kan gini, 1, 2, 3, itu kan 1 detik ya. Kalau ini 1/1000, jadi cepet banget nggak tuh? 1 detik dibagi 1000. Nah, makanya karena dia cepet, makanya fotonya apa tuh? Gelap. Ya, kenapa gelap? Ya karena cahayanya belum masuk, udah nutup lagi tuh si shutternya. Iya, masuk nggak di logika? Masuk ya. Jadi 1/1000 itu cepet banget. Saking cepetnya sampai tuh kamera tuh cahaya belum masuk, udah nutup lagi, makanya dia jadi gelap. Kita lanjutin. -3 paling kiri. Nah, di bawahnya itu lihat nggak ada -3. Kelihatan nggak ini? -3, -2, -1. Terus di tengah ini 0, terus 1, 2, sama +3 di tengah-tengah bawah ini. Nah, itu adalah cara kita untuk mengukur exposure. Itu caranya. Jadi kalau kita fotonya gelap, dia tuh ngasih tahu di sini. Masih gelap, Bang. Fotonya, Bang, gitu. Masih minus 2. Nah, berarti harus kita rubah nih kalau masih -2 gini. Wah, tuh bergerak kan? Caranya gimana ya? Tadi shutter speed-nya kita lambatin supaya cahayanya yang banyak yang masuk. Tadi kan 1/1000, ini saya rubah jadi 1/800. Putar lagi nih. Kita putar lagi. Lihat ya. Tuh. Putar lagi. Makin 0. tuh, kita coba 1/200, ya kan? 1/200. Akhirnya mulai kelihatan terang fotonya. Gitu. Kita putar lagi 1/100, makin terang lagi. Makanya di sini dia menunjukkan angka +1. Gitu. Nah, dari sini dulu ada pertanyaan nggak? Karena ini dasarnya nih. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Jadi, semakin dia cepat cekrek-cekreknya itu, maka semakin gelap. Karena belum ada kesempatan cahaya masuk, dia udah nutup lagi tuh si shutternya. Nah, akhirnya saya lambatin. Tadi kan 1/1000, saya rubah jadi 1/100. Akhirnya fotonya terlihat lebih terang. Itu yang pertama, shutter speed. Ya, kalau gitu kita lihat yang lain. Nah, kita coba sambil kita coba. Nah, sekarang kita coba, ini namanya apa nih? Diafragma. Diafragmanya ini saya set di 2,8. ISO-nya 40.000. Wah, terang banget ya. Kalau 40.000 itu berarti dia peka terhadap cahaya. Ya, ISO-nya 40.000. Pak, nanya nih Pak, saya. Oke, gimana? Kecepatan cahaya itu kan lebih cepat dibandingkan tadi yang kecepatan untuk ini ya, foto ya 1/1000 ya. Maksudnya saya gitu. Gimana? Kenapa bisa hasil gelap gitu loh. Maksudnya saya kecepatan cahaya masuk itu kan lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan kita foto 1/1000 itu loh Pak, yang tadi Bapak bilang. Sehingga kan jadi nggak ada cahaya masuk sehingga gelap. Jadi diperlambat menjadi 1/100 gitu ya. Sebenarnya bukan nggak ada cahaya masuk, dia ada cahaya masuk. Cahaya masuk ada tetap, karena kecepatan cahaya itu kan 3 kali 10⁸ meter per second. 1299 sekian gitu loh. 3 kali 10⁸ meter per second. Itu kecepatan cahaya. Jadi sebenarnya bukan nggak ada cahaya yang masuk, cahaya ada yang masuk, tapi hanya yang bikin dia gelap itu sebenarnya settingan kita aja. Cahaya masuk kemana-mana, cahaya itu kan luar biasa ya, apalagi cahaya matahari ya. Dia akan ke sela-sela aja masuk dia. Jadi bukan nggak ada cahaya yang masuk, tapi kemampuan kamera kita menangkap cahaya tadi.
sebenarnya. Oh, oke. Cahaya tetap masuk ke dalam, tapi kemampuan si filmnya lah, kalau zaman dulu kan bahasanya masih pakai film ya, masih pakai film. Jadi sebenarnya kemampuan cahayanya itu, kemampuan kameranya itu menangkap cahaya. Itu makanya terbatas, betul. Kamera kan bukan kayak mata manusia ya. Kalau mata manusia, tempat gelap aja kita mati lampu aja kita masih bisa ngelihat ya, remang-remang itu mata kita masih bisa lihat, betul ya, kalau kita mati lampu tuh. Nah tapi kalau kamera nggak bisa, dia udah mati lampu nggak ada gitu, udah buta dia gitu. Jadi sebenarnya bukan cahaya yang masuk, tapi emang kemampuan kameranya gitu. Nah makanya harus kita setting semaksimal mungkin supaya dia bisa terang gitu. Jadi kalau shutter speed-nya udah dilambatin kok masih tetap gelap ya, gimana ya? Nah berarti mungkin ada dua lagi tadi kan, masih ada dua lagi. ISO-nya kita rubah atau satu lagi diafragmanya kita rubah gitu. Itu sih. Nah, sekarang ini kita coba menjelaskan tentang tadi kan shutter speed yang pertama, yang kedua itu adalah diafragma. Diafragma tadi lubang di lensa itu. Nah, lubang di lensa ini juga macam-macam ya. Lensa itu diafragmanya setiap lensa beda-beda. Makin mahal lensanya itu biasanya pengaruhnya ke harga juga, karena makin mahal lensanya dia diafragmanya bisa makin gede gitu, makin murah diafragmanya nggak bisa gede, cuma bisa segini doang misalnya, medium gitu. Jadi kita lihat ya, ini kita pakai lensa 2,8, lensanya bisa bukaannya diafragmanya sampai 2,8. Nah, pasti ini lensanya bagus nih, dia bisa sampai 2,8. Nah, kalau kita lensa 2,8 kelihatan nggak si baling-baling yang di belakang itu udah burem, ya kan? Kelihatan kan itu ya, si baling-baling di belakang udah burem. Dia fokusnya di sini cuman ke mobil apa namanya, VW kombi, ya. VW kombi doang yang fokus, baling-baling di belakang udah burem, si robot apa ini, transformer udah agak burem, sama si mobil apa nih namanya, mobil molennya juga udah agak burem. Jadi fokusnya cuma di sini doang. Nah itu dia yang tadi saya bilang. Jadi kalau bukaannya semakin gede, fokusnya itu cuma di satu titik tertentu, di mana yang fokus itu kita pilih gitu. Misalnya kayak saya gini, fokusnya di mata saya atau di hidung atau di mulut, ya udah yang fokus di sini aja. Di belakang saya ini udah burem. Ya nggak kelihatan nggak tuh? Di belakang saya ini udah agak-agak burem nih. Karena ini webcamnya bukaannya berapa ya? Saya lupa deh. Agak gede juga, webcam yang saya pakai bukannya agak gede, jadi di belakang saya udah burem tuh gitu. Yes, dia mau sama dia gitu. Terus gimana kalau apa namanya, tadi kan diafragmanya gede, gimana kalau diafragmanya kita kecilin? Kalau diafragmanya kita kecilin, bentar saya cari dulu videonya. Nih. Nah ini. Nah ini kita lihat di sini nanti hasilnya akan tajam semuanya. Mana ya? Nah ini dia. Ya, kalau ini tadi pakai diafragmanya 25 itu kecil banget tuh. Lubangnya kecil banget ya. Jadi hasilnya fokus semua, mulai dari si mobil molen VW ya, sampai diafragma apa nih yang muter-muter ini, baling-baling, semuanya fokus. Karena dia diafragmanya makin kecil lubangnya. Angkanya tuh 25 tadi. Kita lihat sini mana ya tadi settingannya 25. Nih. Wah, susah juga. Nah, ini dia.
25. Nah, kalau 25 dia makin fokus semua, mulai dari latar depan, terus yang mau kita fotonya itu yang kita fokusin sampai ke latar belakang fokus semua. Gitu. Nah, kalau ISO paling gampang ngejelasin ISO. Kalau ngejelasin ISO paling gampang. Pak, maaf nih Pak. Ya. Jadi diafragma makin kecil dia makin jelas. Makin jelas fokusnya gitu. Iya, kalau lubangnya makin kecil, lubangnya ya yang makin kecil, lubangnya makin kecil, maka diafragma itu dia akan makin jelas tuh dari latar depan sampai latar belakang semuanya fokus. Kalau tadi diafragmanya gede gitu, yang fokus kan cuma yang di tempat kita fokusin doang ya. Tadi itu mobil apa tadi? Mobil VW. Gitu. Benar-benar. Betul gitu. Jadi sebenarnya itu aja. Asal kita udah paham itu udah beres sih. Tinggal praktek. Yang terakhir ISO. Kalau ISO sih paling gampang ngejelasinnya kalau ISO. Pokoknya ISO kalau ISO-nya kecil, dia makin nggak peka sama cahaya. Kalau ISO-nya gede, makin peka. Jadi walaupun gelap, tetap kelihatan terang. Kayak handphone. Handphone kita tuh biasanya ISO-nya gede, auto. Dia pakai auto karena. Gitu. Gimana Pak kalau ISO tadi Pak? ISO? ISO, kalau ISO-nya kecil, dia tidak peka sama cahaya. Oke. Dia nggak peka. Dia kita gelapin aja lampu, kita matiin aja. Udah langsung gelap tuh biasanya kamera. Lampu-lampu di ruangan kita matiin, cek, gelap. Nah itu kalau ISO-nya kecil. Tapi kalau ISO-nya kita gedein, kita puter, krek. Nah itu tetap terang. Karena dia peka. Peka sama cahaya. Gitu, itu paling gampang kalau ISO ngejelasinnya. Karena cuma gitu doang. Nah, ketiga komponen itu harus saling terkait. Gitu. Tergantung konsep yang ada di pikiran kita. Kita mau moto kayak gimana nih? Gitu. Itu konsepnya kan udah ada di pikiran fotografer kan. Wah, gue pengen moto belakangnya ngeblur gitu. Pak, itu di dalam ruangan ya Pak ya? Kalau di luar ruangan beda lagi Pak ya? Settingannya apa sama Pak? Sama aja. Pokoknya kalau kita udah paham konsep yang tadi itu, semakin kecil, semakin besar akan begini. Kalau diafragma semakin kecil, semakin besar akan begini. Nah, itu udah sama aja di dalam ruangan atau di luar ruangan. Setiap fotografer gitu. Nah, yang membedakan itu adalah konsepnya si fotografer itu. Konsepnya mau gimana? Misalnya contoh, kita mau foto keluarga ya. Kita mau foto keluarga nih. Yang paling depan cucu-cucu, terus anak-anaknya sama suami istri, terus yang di belakang ada kakek neneknya gitu ya. Biasanya kalau lebaran contohnya. Kan bentar lagi lebaran kan ya. Puasanya belum, udah lebaran. Ya, pasti foto-foto Pak, keluarga Pak. Nah, pasti foto-foto keluarga. Nah, tinggal di konsepnya fotografer nih mau kayak gimana nih, gitu. Jangan sampai salah. Kalau misalnya kita lagi foto keluarga gitu, jangan sampai nanti yang di belakang ngeblur fotonya. Pas giliran nenek sama kakeknya ngeblur fotonya gitu kan. Yang fokus cuma yang di depan doang. Yang di depan itu tadi apa? Cucu-cucu. Cucu-cucu di depan jelas. Makin ke belakang makin ngeblur. Wah, disalahin. Gimana lo moto? Katanya kuliah fotografi. Jadi itu yang penting. Gimana tuh caranya supaya dari depan sampai ke belakang itu semuanya fokus, nggak ada yang ngeblur. Caranya tadi, ya, si diafragmanya digedein apa dikecilin? Lubangnya dikecilin. Nah, kalau makin lubangnya makin kecil, makin tajam. Terus caranya gimana Pak nentuin diafragmanya berapa angkanya? Kalau paling gampang ya coba suruh aja baris demi baris, terus cek. Oh masih burem, gedein lagi, ya kan? Angkanya gedein lagi, cek. Oh masih burem. Caranya coba-coba aja. Kan sekarang kita pakai fotonya kan foto digital. Kalau zaman saya belajar dulu nggak bisa coba-coba gitu kan karena pakai film. Coba-coba ya habis filmnya. Kalau sekarang kita coba-coba aja, gampang aja. Cekrek, wah udah fokus nih semuanya, udah berarti segitu angkanya.
Gitu. Mudah-mudahan paham ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa lebih paham pekan depan ya. Pekan depan kita cobain deh satu-satu gitu ya, biar lebih paham. Besok minggu depan pertemuannya di Warung Buncit kan Pak ya? Apa di mana Pak? Di Warung Buncit. Sesuai jam matkul Bapak ya Pak? Iya, sesuai. Berarti kita jam Baik. 9.30. Oh, 9.30 di sana Pak ya? Iya, tapi sebelumnya nanti itu saya kirimin dulu apa tuh tadi apa tuh surat, terus surat yang tadi harus dikumpulin dulu ke saya, terus nanti baru saya ajuin ke siapa namanya, program studi. Oh, suratnya dikumpulin dulu ke Bapak Pak? Iya, kumpulin dulu pekan ini, kalau bisa secepatnya nih biar saya ajuin ke sana dulu. Kan harus dapat approval dulu kan, approval boleh nggak nih gitu, karena kan kita cuma berapa orang nih, cuma dikit. Kalau ditolak bahaya juga. Baik, kalau bisa cepet-cepet ya dikumpulin. Ini saya kirimin nanti habis Zoom ini, saya kirimin deh. Nanti langsung kumpulin ke saya. Udah ditanda tangan gitu. Ya, sama ini Pak, saya mau nanya, absen saya masih belum ada yang diisi Pak. Belum ke absen semua Pak. Ini siapa yang ngomong nih? Ya, Siapa tadi yang ngomong? Yang nanya? Saya Pak, absen saya masih belum ada yang keisi Pak. Terus ntar dulu saya. Ya namanya siapa? Namanya saya Andre Pak. Ah gitu dong, bilang Andre. Ya udah ntar saya biasanya sih ya berapa minggu gitu baru saya absen. Oh iya, siapa? Saya nggak langsung absen gitu. Saya agak nggak rajin. Oh iya. Kalau langsung satu pertemuan ngabsen gitu. Biasanya saya tunggu sebulan gitu baru saya absen. Jadi sekali buka SIA gitu langsung beres. Sekaligus Pak ya. Iya, gitu. Kan sih. Cuma juga fotografer, sibuk ya. Pak, jadi untuk pertemuan Sabtu depan kita udah bawa kamera masing-masing ya. Ya, kalau bisa gitu. Biar kita bisa pakai kamera yang bisa kita coba di rumah gitu loh. Kalau nggak ada kamera gimana Pak? Kalau nggak ada kamera ntar saya pinjemin. Oh ya udah, siap Pak. Tapi bayar. Ya, nyewa. Enggak lah, udah. Oke lah. Ada pertanyaan nggak nih? Sementara sih saya cuman itu aja. Jadi pekan depan yang penting kalian akan saya cobain satu-satu yang tentang tadi itu. Ya, kalau shutter speed paling makin besar, apa yang terjadi? Kalau shutter speed makin rendah, apa? Nyobain itu satu-satu biar paham itu aja dulu. Nggak, kita nggak akan kemana-mana kalau itu belum paham, susah. Karena intinya fotografi sih di situ doang. Setelah itu kreativitas sisanya. Gitu, Bapak Ibu semuanya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau dari saya udah Pak, itu aja Pak. Pak, saya mau nanya Pak. Nih, siapa lagi nih? Farhan. Iya, silakan. Ini kira-kira kalau buat tugas fotografi, ntar arah tugasnya kemana ya Pak? Arah tugasnya bikin foto. Iya, kumpulin doang gitu. Apa? Ngumpulin foto atau gimana mekanismenya Pak? Iya, ngumpulin foto. Jadi nanti pengennya sih kemarin udah diobrolin sama dosen-dosen itu, pengennya sih pameran, kita pameran karya gitu. Biar dipesannya soalnya nggak ada makanan gitu. Kenapa? Pameran karya, jadi ya nggak apa-apa, ada makanan kan. Maaf, saya lupa mute, maaf. Jadi kita nanti akan ada pameran karya, jadi masing-masing nanti boleh pilih genre fotografinya. Misalnya kamu suka genre fotografi apa? Street. Nah, nanti kamu akan foto street.
Jadi sebenarnya awalnya kita harus ini dulu sih, banyak-banyak lihat contoh dulu. Kira-kira kamu suka yang mana? Kalau misalnya ternyata, wah saya suka yang ini, Pak, foto-foto apa biasanya satwa liar. Wah, berarti kamu wildlife. Berarti nanti kamu akan dikirim ke Afrika gitu. Gitu sih. Jadi itu sih nanti akhirnya kita akan pilih genre fotografi. Gitu ya Farhan. Atau kalau Oke. saya suka foto ini Pak, bikin food, karena saya suka makan, saya suka food fotografi, ya udah bikin food fotografi. Gitu. Gimana Mustika? Belum ada suaranya nih. Dia dengerin kok, Pak. Oh, nggak ada mau nanya. Saya nggak punya kamera aja. Oh, kamera HP kan ada kan? Ada kalau HP. Ada. Aman. Revelino, mana nih? Belum ada suaranya nih. Revelino. Halo. Halo Revel. Revelino. Ah, dia habis masuk ke Zoom nggak didengerin nih. Gitu. Coba nanti tolong dicobain lagi yang apa tuh? Apa yang saya bilang tadi? Buat pelajarinya itu pakai ini loh. Nah, belum saya share. Lupa. Nah, ini ya. Nyobain ya nanti ya ini ya. Sebelum challenge belajar dulu lah. Terus jangan challenge. Oh, ya, ini. Nah, ini pelajaran ini dulu ya. Ini penting banget nih. Di sini kita bisa tahu. Coba kasih saya satu konsep, coba silakan. Mustika. Kasih saya satu konsep, mau bikin fotonya kayak gimana nih? Mau blur di belakang, apa baling-balingnya kelihatan muter, apa baling-balingnya freeze? Coba Mustika. Kita akan cobain di sini. Coba. Kalau fokus di bagian ini apa, yang pesawatnya aja gitu, Pak. Jadi baling-balingnya juga jelas gitu. Mau fokus di pesawatnya aja. Jadi di belakangnya ngeblur ya? Iya. Caranya gini, kalau mau difokus di belakang di pesawatnya aja, nah, caranya adalah tadi diafragmanya harus kecil apa harus gede? Lubangnya kalau mau fokus di pesawatnya. Ayo. Iya. Kalau mau fokus di pesawat harus gede. Ya. Jadi kalau gede ya. Kan diafragmanya kan harus fokus yang di pesawat. Iya, betul. Kalau mau di pesawatnya doang. Jadi harus kecil. Harus gede lubangnya. Tapi angkanya gede. Angkanya kecil, sorry. Jadi kalau ini kan 2,8 nih. Ya, 2,8 ini artinya lubangnya gede. Terus kalau nggak gini, kan kita pengen fokus yang di pesawat nih. Berarti diafragmanya harus besar. Betul. Diafragmanya lubangnya gede. Belakangnya jadi blur gitu. Betul. Gitu. Terus kalau misalnya kalau diafragmanya kecil? Kalau diafragmanya kecil, lubangnya kecil. Berarti nanti fokusnya tajam dari latar belakang yang gambar apa nih namanya badut sampai pensil sampai ke lereng semuanya fokus. Kalau diafragmanya lubangnya kecil. Pokoknya kalau lubangnya kecil tuh makin tajam aja. Apa ya caranya ya? Analoginya gimana sih juga jelasin analoginya? Ya pokoknya kita kalau makin kecil gini kan makin fokus ya. Gitu aja. Iya, benar. Fokus. Kalau kita makin nggak fokus.
diafragmanya itu tadi kan Bapak bilang kan kalau misalnya kecil kan makin fokus. Nah, tapi kalau saya lihat pas dikecilin pun juga tetap aja masih nggak fokus juga ke semuanya. Maksudnya saya fokusnya cuma hanya yang di pesawat, tapi yang di belakang yang blur tetap blur juga. Coba Tetap kita blur gitu. kita buktikan ya. Ini nih, Coba. kita lihat ya. Berarti sekarang kita coba yang Mustika dulu ya. Mustika tadi pengen fokusnya di pesawat doang. Berarti kita kecilin angkanya. Angkanya yang kecil ya, tapi lubangnya ini gede. Gitu. Jadi dia tuh nggak sama. Jadi dia tuh kalau angkanya kecil, lubangnya gede. Kebalikannya. Ini kan 2,8. Angkanya kecil, terus lubangnya gede. Nah, kita coba nih. Udah ya, 2,8 kita cobain ya, cekrek ya. Cekrek. Tuh. Keterangan. Berarti harus ada yang dirubah. Ya, kira-kira yang dirubah apa nih? Masih keterangan. Kita rubah apanya? Shutter speed. Ya, karena di sini kan masih +3 nih. Masih keterangan. Kita rubah shutter speed-nya. Harus dicepetin apa dilambatin kalau keterangan? Kalau keterangan kan cahayanya terlalu banyak yang masuk. Ya kan? Karena terlalu banyak, maka terang. Jadi caranya adalah shutter speed-nya dicepetin. Makin cepat, biar cahaya jangan banyak-banyak yang masuk. Gitu. Nah, kita coba misalnya 300, 500. Wah, tapi masih +1 nih di sini nih. Ya, angka exposure meternya masih +1. Nah, sekarang ISO-nya yang dirubah. Satu lagi ISO. ISO supaya nggak terang harus diapain? Diturunin. Kalau dia diturunin, ISO-nya kan dia nanti akan tidak peka sama cahaya. Turunin ISO-nya. Nah, kita cobain lagi ya. 1, 2, 3, cekrek. Tuh. Jadi deh, yang fokus cuma di pesawat. Di latar belakang sama di latar depan nggak ada yang fokus. Gitu ya, Mustika ya? Iya, Pak. Nah, sekarang kita coba tadi Mbak Fitri. Mbak Fitri mau tadi yang fokusnya semuanya fokus dari latar belakang sampai latar depan. Kita gedein angkanya. Angkanya kita gedein. Itu kalau angkanya kita gedein itu artinya lubangnya makin kecil. Ya, 22. Tapi kita lihat nih di exposure meter. Di exposure meternya masih -3. Berarti harus gimana nih? Shutter speed-nya harus dilambatin. Wah, tapi masih -3 juga. Berarti ISO-nya lagi nih. Boleh kita rubah. ISO-nya kita bikin peka sama cahaya. Nah, udah. Kita cekrek ya. 1, 2, 3, cekrek. Tuh. Ya. Jadi sekarang fokus semua, mulai dari kelereng fokus, pensil, pesawat, mobil, sampai ke belakang nih ada badut, semuanya fokus. Itu bedanya. Itu tadi sebenarnya kita cuma ngerubah diafragma aja. Yang lain tuh cuma ngikutin aja. Sebenarnya kita itu kan tadi konsepnya di diafragma. Mau fokus di mana? Yang lain sih ngikutin doang. Oh ya udah, oke. Diafragma ini kayak kita pasangin fokus aja deh ya. Iya, ini fokus kan gitu, cari ini blur ya kan, sampai cari yang supaya fokus semuanya kan tulisannya bisa kebaca. Seperti itu kan ya? Ya mungkin lah. Oke ya, gitu ya. Kan gampang kan tuh hasilnya tadi. Yang pertama, yang ini. Yang kedua tadi kita jeprek ini, fokusnya di pesawat doang. Yang ketiga, fokusnya dari belakang sampai depan fokus. Gampang deh. Nah, karena kita punya kameranya canggih, tadi kan kita pakai modenya mode M. M itu apa? M, manual. Nah, kita bisa pakai shutter priority atau aperture priority.
Jadi daripada kita pusing, serahkan aja sama kameranya. Tadi misalnya mau fokus di pesawatnya doang, udah serahin aja kameranya, pakai aperture priority. Saya pengen fokus di pesawatnya doang, Pak. Oke. Taruh aja di 2,8. Fokusnya di pesawat doang. Kita lihat ya. Cekrek. Tuh, fokusnya di pesawat doang. Ya kan? Saya mau fokus di semuanya, Pak. Dari latar belakang, badut, sampai pesawat semuanya fokus. Kita rubah aja, dua-dua. Cekrek. Oke. Jadi. Ya kan? Ini kita menyerahkan semuanya pada kamera. Gitu. Kalau shutter priority apa? Shutter speed. Kalau ini kamu mau bikin baling-balingnya kelihatan muter atau kelihatan diem? Coba. Farhan mau bikin baling-balingnya kelihatan muter apa kelihatan diem? Saya lebih tertarik muter deh pakainya, Pak. Kelihatan ya muternya ya. Nah, ini dirubahnya di sini aja. Kalau kelihatan muter berarti harus kita lambatin. Lambatin. 1, 2, 3. Sepertiga 30 ya. Lambat. Klik. Nah, kelihatan muter kan? Baling-balingnya sampai nggak kelihatan. Tapi pengen agak kelihatan dikit deh. Jangan sampai nggak kelihatan. Tadi baling-balingnya nggak kelihatan ya, saking muternya kencang gitu ya. 1, 2, 3. Nah, agak kelihatan baling-balingnya kan sekarang. Tapi saya sekarang mau bikin freeze. Baling-balingnya nggak kelihatan. Baling-balingnya nggak kelihatan. Balingnya kelihatan diem. Baling-balingnya kelihatan diem. 1, 2, 3. Cekrek. Wih, baling-balingnya kayak diem. Bener nggak? Keren ya? Keren. Itu kita pakai shutter priority. Jadi kita nggak mikirin yang lain. Dari segitiga exposure ini kita pikirin satu aja, mau yang mana. Mau aperture, apa, shutter speed. Gitu, gampang kan? Kalau udah paham, makanya harus paham segitiga exposure ini. Nah, baru kita nanti kalau udah paham, kita ikutan challenge. Nah, tapi ini pakai bahasa Inggris. Get a good exposure, misalnya. Dia cuma minta exposure yang bagus saja. Ya udah, kalau daripada ribet, pakai aja ini. Shutter priority. Otomatis, pasti langsung jadi bagus. Kan, betul kan, langsung. Make the propeller look still. Buat baling-balingnya kelihatan diem. Nah, udah, kalau kayak gini. Pakai shutter priority. Bisa. Bikin kelihatan diam. Nah, kelihatan diam nih. Betul. Ya kan? Capture the movement of propeller. Jadi foto ininya kelihatan movementnya. Baling-balingnya kelihatan movement. Siap? Siap. Go. Enak banget kita main-main kayak gini. Ini kali ya segini, 250. Coba aja. Wih, betul. Gitu udah. Gampang kan? Ternyata. Udah ya? Ada yang mau pertanyaan lagi nggak? Kayaknya udah sejam kita. Gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Semuanya yang ada di rumah. Hari ini pada mau kemana nih? Udah ada yang puasa belum? Nggak pada puasa. Besok ya? Besok lebaran tahu. Puasa belum, udah lebaran gimana sih? Saya udah puasa Pak, Muhammadiyah. Oh, udah puasa. Wih, rajin banget. Lebarannya duluan dong Muhammadiyah nih. Iya, duluan. Iya, asik dong. Ikut suami Muhammadiyah soalnya. Selamat puasa.
Iya, Pak. Mohon maaf lahir batin. Semoga puasa kita semua berkah. Semoga bulan Ramadan ini menjadi yang terbaik Amin. buat kita semua. Amin. Oke, itu aja deh. Kalau nggak ada, karena udah dia yang puasa, ntar capek dia. Cie. Aduh. Oke, terima kasih semuanya. Kita foto belum. Foto dulu, foto. Hampir lupa. Silakan di on dulu. Kita foto bersama. Satu, belum, masih betulin rambut dulu. Itu Rafael baru muncul tuh, Rafael. Revel kemana? Baru nongol. Sini, Pak. Oke, siap. Senyum ya. 1, 2, 3. Gerak. Ada yang gerak. Tunggu, jangan gerak dulu. Farhan. 1, 2, 3. Itu Mbak Fitri kenapa cuma matanya doang sih? Masa sih? Coba lagi. Ulang. 1. Oncemara. Farhan. Nah, ntar Mbak Fitri tadi kelihatan matanya doang. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Selamat puasa, Pak. Ya, Puasa. sama-sama. Selamat puasa besok. Buat Mbak Fitri sekarang. Oke, ketemu. Izin live ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Bambara, bambara, bambara.